Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-6 dengan materi distributor atau perbaikan distributor pada sistem pengapian. Oke, untuk sebelum mengawali pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, semoga nanti kedepannya ini bisa menambahkan pengetahuan bagi saya khususnya dan juga kalian yang saya targetkan. Terus yang kedua, harapan saya ini dengan adanya pertemuan kali ini, kalian dengan paham masalah tentang distributor nantinya. Slide selanjutnya ini adalah kompetensi dasar kita. Jadi menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Terus materi pokoknya itu adalah memperbaiki, kurang besar ya. Materi pokoknya adalah memperbaiki distributor pada sistem pengapian. Nah, ini sebenarnya adalah Q1 di bawah, nggak kelihatan. Ini indikator pencapaian kompetensi ini adalah target yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian mampu mendiagnosis kerusakan distributor pada sistem pengapian konvensional. Diagnosis ini meraba kerusakan. Kerusakan apa sih yang terjadi di distributor yang kalian tangani nanti. Terus yang kedua, nanti kalian mampu setelah tahu kerusakannya, setelah tahu penyakitnya, kalian mampu untuk memperbaiki distributor itu, entah celah platinanya, entah bocor pada kondensornya, atau pada rotornya yang tutupnya yang kotor dan lain sebagainya. Itu permasalahan-permasalahan yang ada di distributor. Oke, ini saya ada satu pertanyaan, kayaknya hampir sama kayak yang kemarin. Suatu hari seseorang teknis mendapati pelanggan mobil dengan gejala RPM mesin tidak mampu untuk stasioner, seperti yang dikatakan Mas Adi tadi. Setelah dilakukannya pemeriksaan, ternyata ada permasalahan pada sistem pengapian. Apabila Anda seorang teknisi, menurut Anda hal apa yang menjadi pokok masalah? Jadi di sini ada masalah, terus ada akar masalah, terakhir pokok masalah. Jadi kalau pokok masalahnya sudah sudah tertangani, maka yang lain sudah tertangani. Jadi misalkan kalian sistem starter gitu ya, dinamonya kok brustelnya kok sering ganti terus, ini kenapa? Ternyata akinya tidak sesuai dengan standar 12 volt. Itu adalah pokok masalahnya. Terus ini pada sistem pengapian. Jadi gejalanya mesin tidak mampu untuk stasioner. Oke, mungkin ada yang bisa bantu jawab ini dari teman-teman. Saya, Pak. Oke, silakan Nam. Izin menjawab, Pak. Oke, berdiri dulu Nam. Menurut gejala yang ada pada layar, sepengetahuan saya, jika gejala tersebut disebabkan karena sudut duel tidak sesuai dengan standarnya, yaitu 52 derajat. Oke, terima kasih. Jawaban yang bagus, beri aplaus untuk Saiful Anam. Oke, jadi nggak terlalu jauh ya. Sistem pengapian itu ya di situ-situ aja. Penyakitnya di situ-situ aja. Kalau tidak celah platina, ya sudut duel. Kalau nggak gitu kondensornya kena ground. Kalau nggak gitu ya rotornya. Kalau coil nggak bisa diperbaiki, mungkin diganti. Jadi tadi kan sudah dapat pelajaran dari Pak Sodikin kan ya, masalah coil. Jadi berapa sih standarnya?
Jadi ini saya menambahkan tentang masalahnya yang di distributor. Jadi di sini kemungkinan atau analisis dari Saiful Anam tadi itu adalah sudut duelnya tidak standar atau standarnya 52 derajat. Terus selain itu juga bisa salah satu businya. Nah, ini ada yang tahu ini maksud dari gambar ini itu apa? Hah? Kebutuhan pokok. Reva apa Pak? Pekerjaan. Apalagi? Sifat? Yang dimaksud di gambar yang di depan ini apa Pak? 4 ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Hah? Kebutuhan pokok ada yang pekerjaannya. Yang benar di sini adalah pekerjaan untuk mencari kebutuhan pokok. Jadi dua-duanya dapat. Ya. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan yang dilakukan oleh orang tuamu untuk memberikan uang sakumu di hari ini. Jadi ada yang bertani, ada yang jualan, nggak tahu, tiba-tiba di rumah cuma diceritakan bahagianya aja. Jarang orang tua kalau sama anaknya, jarang. Kadang orang tua yang jualan sayur itu menunggu pelanggan itu sepi kayak gini. Nanti setelah itu terserah kalian. Tapi harapan dari orang tuamu itu pandangannya itu ini. Jadi orang tuamu bekerja seperti ini, kotor, hitam dan lain sebagainya. Tapi harapannya setelah kalian sekolah di SMK itu ini. Harapannya yang bapaknya tani paling tidak bisa nyuplai bapaknya tani. Sebenarnya anakku wis lulus SMK bisa tak jipno dari tuku mes. Itu harapan orang tua. Yang bapaknya nelayan, sebenarnya anakku lulus SMK bisa tak jipno untuk beli perahu, untuk beli solar dan lain sebagainya. Yang bapaknya dagang seperti ini, paling tidak sebenarnya anakku wis suksesnya tak tuku dosa. Itu harapan di dalam hatinya orang tua. Jadi diharapkan kalau kalian sudah menerima uang saku, konsekuensinya kalian harus pintar. Jadi kontrak kerjanya harus gitu. Diniati dari rumah, dikasih uang saku, diterima, diniati dalam hati. Ini adalah kontrak saya sama orang tua saya harus pintar. Ya oke. Ini adalah komponen-komponen dari distributor, mulai dari gear. Di sini klip ini untuk pengancing tutupnya ini atau distributor cup. Vacuum advancer ini yang paling penting, yang sering rusak di sini. Vacuum advancer. Ini fungsinya untuk maju sama mundurnya pengapian. Ketika akselerasi dia akan maju sendiri. Biasanya di sini dibantu sama selang masuk ke karburator. Yang 2 kemarin itu. Ini namanya alatnya ini, vacuum advancer. Masuk ke karburator, dia 2. Yang satunya nyedot, yang satunya nyebul. Nah, ini pembagian kelompok seperti kemarin, kelompok-kelompoknya silakan didiskusikan setelah ini. Yang selanjutnya ini saya jelaskan tentang ini job sheet-nya. Jadi di sini kalian nanti melakukan overhaul tentang distributor, dilepas semuanya. Mungkin ada yang nggak bisa dilepas, nanti ada sedikit paksaan, mungkin di battle sedikit, karena di dalamnya gear tadi, di dalamnya gear ini, nah di sini biasanya letaknya itu ada pengancingnya, itu perlu di battle.
Sudah diskusinya, sudah waktunya sudah selesai. Jadi nanti eh, ada perwakilan dari satu kelompok saja lah, karena mengingat waktunya tidak cukup kalau dua kelompok. Oke, satu kelompok maju, silakan diterangkan apa yang kalian praktekkan tadi mengenai distributor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan hasil presentasi dari kelompok 2 atau kelompok kami, saya izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ihsanul Karim, dan di sini ada Isnajid Setiawan, Muhammad Fahmi Nurul Ilmi, dan Muhammad Syifa. Dan ini adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Penemuan dari kelompok kami adalah jika celah platina semakin besar, maka sudut duil yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan jika celah platina semakin kecil, maka sudut duil yang dihasilkan semakin besar, dikarenakan standar dari celah platina adalah 0,45 mm, untuk standar sudut duilnya adalah 52 derajat. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali atau gimana? Atau yang ditambahkan? Gak ada. Oke, itu presentasi dari kelompok 2 ya Mas Kelvin ya. Kelompok 2 mengenai tadi prakteknya kan distributor. Jadi itu ya. Semakin besar celah platina, itu semakin kecil sudut duel yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin kecil celah platina, nanti semakin besar sudut duel yang dihasilkan. Yang saya tangkap seperti itu kalau tidak salah. Nah, standarnya itu adalah 52 derajat pada sudut duelnya. Terus untuk celah platinanya adalah 0,45 mm. Itu kesimpulan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu masuk ke evaluasi mengerjakan soal. Jadi saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Jadi silakan dikerjakan untuk Oke, sudah waktunya sudah selesai untuk mengerjakan soalnya. Terakhir ini adalah refleksi. Ini silakan nanti diisi ketika nyantai ya, ketika waktu di rumah sudah pulang atau waktu istirahat. Yang penting di hari yang sama untuk refleksi. Oke, itu aja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum saya akhiri. Yang belakang, Hati ada pertanyaan tidak? Kok kita ada yang masih bingung ini? Enggak. Oke, kalau enggak ada, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kalian yang sudah tertib. Terima kasih yang sudah aktif di hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa berkah, bermanfaat bagi agama dan negara dan juga keluarga. Oke, sudah saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.